bersama Rumah Belajar. Halo sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan Erni Yuliati, guru SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Pertemuan kali ini kita akan belajar teori perdagangan internasional, pelajaran ekonomi kelas 11 semester 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tahukah kalian, pada hakikatnya, perdagangan internasional itu hampir mirip dengan barter. Kira-kira apa ya persamaannya? Yuk, kita ikuti terus pembahasannya. Perdagangan internasional terjadi karena ada perbedaan keunggulan antar negara yang berdagang. Ada dua macam keunggulan, yaitu 1. Keunggulan mutlak, 2. Keunggulan komparatif. 1. Teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi barang lebih banyak dari negara lain dengan sumber daya yang sama. Perhatikan tabel berikut. Kita ketahui Cina dalam memproduksi kain menghasilkan 900 meter per jam. Sedangkan Indonesia menghasilkan kain sebanyak 500 meter per jam. Dalam produksi beras, Cina menghasilkan 1.700 kg per jam. Sedangkan Indonesia bisa menghasilkan beras sebanyak 2.500 kg per jam. Sehingga bisa kita ketahui bahwa Cina lebih unggul dalam memproduksi kain, sedangkan Indonesia unggul dalam memproduksi beras. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi barang yang memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dengan adanya perdagangan internasional. Dari contoh tabel di atas tadi, sehingga kita simpulkan bahwa Cina lebih baik melakukan spesialisasi dalam memproduksi kain, sedangkan Indonesia lebih baik berspesialisasi dalam memproduksi beras. Yang kedua, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Menurut David Ricardo, dua buah negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara memiliki semua keunggulan dan salah satu negara yang lainnya tidak memiliki keunggulan sama sekali. Perhatikan tabel di samping. Kita ketahui Korea Selatan unggul terhadap kedua jenis produk, yaitu produk elektronik dan beras. Sebaliknya Vietnam lemah dalam kedua produk, yaitu lemah dalam produksi beras maupun elektronik. Agar tetap terjadi pertukaran dalam perdagangan internasional, Korea Selatan bisa memilih memproduksi barang yang memiliki keunggulan tertinggi, yaitu memproduksi elektronik. Sedangkan Vietnam akan memilih memproduksi barang yang mempunyai kelemahan terkecil, yaitu memproduksi beras. Menurut teori keunggulan komparatif, sebaiknya negara Korea Selatan berspesialisasi dalam memproduksi elektronik, sedangkan negara Vietnam berspesialisasi dalam memproduksi beras. Jika keduanya melakukan perdagangan, maka keduanya akan memperoleh keuntungan.
Demikianlah penjelasan mengenai teori perdagangan internasional. Dapat kita simpulkan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional dengan memperhatikan keunggulan mutlak maupun keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing negara. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.